Sintayong sampai mohon ke klub untuk lepas pemain. Dua keturunan diharapkan tak main lawan Timor Leste. Kiper Timnas Indonesia terancam absen 6 bulan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberikan semangat dan dukungan moral langsung dengan berapi-api kepada Timnas Indonesia U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di lapangan C Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Iwan Bule menuturkan juga berbagai menu latihan dengan intensitas tinggi dalam rangka meningkatkan endurance dan kualitas teknik para pemain telah diberikan oleh pelatih Sintayong. Lebih lanjut, Iwan Bule berpesan agar para pemain untuk terus berlatih dengan serius dan semangat. Meski kedepannya dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Demi Piala Asia U20 2023, Sintayong terus kebut rangkaian persiapan Timnas Indonesia U20. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan skuad Garuda Nusantara bisa latihan 4 kali dalam sehari. Porsi latihan itu akan dilangsungkan sampai akhir pekan ini. Baru setelah itu, di pekan depan, skuad Garuda Nusantara menjalani sesi latihan taktikal. Sintayong menegaskan porsi latihan tersebut sebagai bentuk adaptasi cuaca. Sebab di berbagai pertandingan, skuad asuhannya harus siap menghadapi segala kondisi apapun. Dua bintang asuhan Sintayong, Hoki Caraka dan Arkan Fikri terlihat berlatih secara terpisah di TC Timnas Indonesia U20. Keduanya melakukan latihan terpisah di sudut lapangan didampingi satu official team. Sementara pemain lainnya menempa porsi latihan yang diberikan Sintayong seperti 1-2 sentuhan. Belum diketahui pasti alasan Hoki dan Arkan Fikri mendapatkan porsi latihan yang berbeda dari rekan-rekannya. Harapannya tidak ada cedera serius yang menimpa keduanya. Asisten pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto menyebut kurangnya pemain lantaran belum dilepas klub membuat tim pelatih belum bisa memberikan materi taktikal. Nova kembali menekankan bahwa klub harus paham bahwa Timnas Indonesia U20 akan melakoni dua agenda penting. Mantan bek Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa meraih hasil impresif di dua event akbar yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Oleh karena itu, Nova berharap klub terutama Persija memprioritaskan kepentingan negara. Kiper Timnas Indonesia Muhammad Riyandi mengalami cedera parah kala membela Persis Solo di laga kontra Persita Tangerang. Melansir dari laporan laman resmi Persis, Riyandi mengalami cedera hamstring strain dengan ACL tear grade 3 dan meniskus tear. Persis mengonfirmasi Riyandi akan menjalani operasi hari ini dan harus menjalani rehabilitasi setidaknya 6 bulan. Muhammad Riyandi merupakan salah satu kiper yang mendapatkan kepercayaan Sintayong di Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022 lalu. Walau tidak dimainkan dalam ajang tersebut, Riyandi merupakan kiper masa depan skuad Garuda mengingat usianya yang masih muda. Sintayong membocorkan Timnas Indonesia akan menghadapi Tajikistan dan Bolivia di FIFA Matchday Maret. Nama Sadi Walsh dan Saint Patinama menjadi pembicaraan hangat setelah proses naturalisasi keduanya rampung dan banyak yang menantikan debutnya. Melansir dari akun Instagram @hantamfootball, banyak warganet tanah air yang berharap Timnas Indonesia benar-benar memilih lawan yang berkualitas. Netizen khawatir skuad Garuda akan menghadapi Timor Leste lantaran PSSI tengah sibuk jelang kongres luar biasa. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyatakan dirinya kecewa dengan keputusan dua pemain andalannya Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate off-road ke Eropa. STY menyayangkan keputusan tersebut karena dirinya yakin Marcelino dan Ronaldo Kuate akan mendapatkan kesempatan serta klub yang lebih baik di Eropa jika mereka memilih untuk fokus terlebih dahulu untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Bahkan harga kedua pemain itu juga berpotensi meningkat pesat jika tampil baik di turnamen tersebut. Meski begitu, Sintayong diyakini masih berharap Marcelino dan Ronaldo dapat bergabung ke Timnas Indonesia U20 dalam waktu dekat. Agen pemain Timnas Indonesia U20 Ronaldo Kuate yakni Julius Kuate memberikan jawaban soal isu kontrak penggawanya dengan klub kasta kedua Liga Turki, Bodrumspor. Julius menyampaikan saat ini mereka masih berada di Turki. Ronaldo diketahui sedang menjalani trial di negara Ottoman tersebut. Julius menegaskan bahwa kemungkinan besar keputusannya ada di minggu ini. Terlepas dari itu, kondisi Ronaldo dan sang ayah dikabarkan baik-baik saja, mengingat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang menimpa Turki pada Senin lalu.
membuat para penggemar tanah air turut mengkhawatirkan sang pemain. Direktur Teknik PSSI dan juga pelatih Timnas U23 di SEA Games 2023 Indra Syafri menilai Marcelino Ferdinand terlalu dini ke Eropa, seperti pendapat yang disampaikan Sintayong. Indra Syafri menyayangkan keputusan Marcelino Ferdinand yang bergabung ke klub Liga 2 Belgia KMSK Deinze sebelum gelaran Piala Dunia U20 2023 dimulai. Menurutnya alangkah lebih baik bila wadarki Timnas Indonesia itu abroad selepas kejuaraan tersebut. Mantan pelatih Bali United itu juga menuturkan Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh seharusnya mengabari PSSI saat memutuskan untuk melanjutkan karir ke luar negeri. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri memastikan tidak akan memanggil pemain Timnas U20 untuk kompetisi di SEA Games 2023 Kamboja nanti. Pria asal Sumatera Barat itu yakin Indonesia tidak kekurangan pemain bagus yang lahir mulai 1 Januari 2001. Sesuai dengan batas usia regulasi cabang olahraga sepak bola putra di ajang SEA Games. Di rentan umur tersebut terdapat pemain-pemain muda berbakat dengan segudang pengalaman seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan juga Rizky Ridho. Skuad Garuda Muda juga memiliki nama baru seperti Ramadan Sananta yang menjadi salah satu striker tajam di Liga 1 musim ini. Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkuala mendapatkan tantangan dari salah satu anak Sintayong, yakni Shin Jae-hyuk, setelah memutuskan untuk pindah ke Jeonnam Dragons. Shin Jae-hyuk menyebut tidak sabar untuk bertemu dengan Asnawi di lapangan. Meski begitu, anak kedua Sintayong tersebut menyadari bahwa Asnawi tidak akan mudah ditaklukkan. Dilansir dari media Korea Selatan Chosun, Shin Jae-hyuk tidak menyangka Asnawi hengkang ke klub rival. Dia baru tahu kalau ex pemain PSM Makassar itu pindah ke Jeonnam Dragons melalui berita. Lanyala Mataliti merespons soal persaingan dengan Erick Thohir sebagai calon ketua umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Saat mencalonkan diri sebagai pemimpin PSSI, Lanyala menegaskan dirinya siap dengan segala hasil yang ditentukan dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari mendatang. Lanyala juga menjelaskan bahwa dirinya kembali ke PSSI hanya untuk menjemput takdir. Ketua DPD RI itu berani kembali maju sebagai calon dengan mengusung 7 program. Gagasan yang ingin dicanangkan adalah soal pengembangan teknis, pemberdayaan klub, liga profesional, tim nasional, pengembangan bisnis, stabilitas keuangan, dan industri sepak bola. Sintayong secara terbuka memohon kepada klub-klub Liga 1 2022-2023 agar melepas pemainnya yang dipanggil dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Adapun klub yang dimaksud ialah Persija dan Persib. Sintayong sendiri juga menyadari persaingan tangga juara Liga 1. Namun Presiden Jokowi telah memberikan target sendiri bagi Timnas U20 Indonesia. Usai diskusi PSSI dengan Persija, Sintayong menjelaskan Persib belum melepas pemainnya lantaran Persija juga enggan melepas. Jika pemain tidak bisa bergabung dalam pemusatan latihan, Sin khawatir prestasi yang dicanangkan tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, Sin dengan kerendahan hatinya memohon kepada klub untuk melepas pemainnya. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.